Woi, lagi apa sih pelongon betul ya. Kang Fatur nih hari ini mengucapin dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semua pecinta Kang Fatur yang wajahnya ganteng enggak, jelek enggak, ya biasa lah, namanya artis pepelongoan ya. Wajah saya itu sebenarnya ganteng, di Banten tuh yang paling ganteng saya doang, yang lain menumpang ya. Iya. Kemarin alhamdulillah Kang Fatur menceritakan tentang sisi sejarah-sejarah Banten yang pada saat kemarin itu baru tentang perjalanan Sultan Maulana Hasanuddin berperang sama Pucuk Umun ya, berperang sama Pucuk Umun. Setelah itu selesai. Jadi konten sekarang Kang Fatur itu akan melanjutkan ya cerita itu ya, nggak gampang cerita itu ya, karena cerita itu berdasarkan sumber saya juga lihat dari buku sejarah. Saya lihat juga dari ucapan-ucapan bahasa-bahasa atau dongeng-dongeng kakek saya. Terus saya juga tanya-tanya lagi sama om-om saya, sama Abah Yai dan Abawa semua. Yang ibarat kata narasumber itu pertama dari Al-Mukarram Al-Haji Tubagus Hasan Fuad. Ya artinya para tokoh-tokoh Banten juga. Terus Kiai Haji Tubagus Ahmad Syadli. Saya penting itu nanya, itu kan uas saya. Jelek-jelek juga belu, darahnya gitu Sultan gitu kan. Sudah orang kayak situ. Ya. Tapi kita nggak boleh sombong ya. Siapapun kita, namanya kita itu baru cuman darah ya. Anak Nabi kalau salah masuk neraka sama aja. Cuman kita tadi itu. Kalau dari Duriyat Sultan, insya Allah sejarah itu minimalnya kalaupun salah paling 1, 2, 3% wajar lah, namanya manusia kan, nggak mungkin benar semua. Jadi Ki Mas Jong ya, kita Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo itu sebenarnya itu dia kakak beradik. Kakak beradik, jadi berawalnya itu sekitar ya abad ke-14an ya. Abad ke-14an itu Ki Mas Jong dan Ki Agus itu berjalan berkiprah di Banten ini. Yang saya bilang kemarin itu dia datang di Gunung Pulau Sari bertapa dan bela-belanya dia sampai bertarung dengan yang namanya Pangeran Arya Dewata atau Pucuk Umun tuh ya. Dan pada saat kerajaan itu sudah ibarat kata berjalan, akhirnya Ki Mas Jong dan Ki Agus Jong itu diangkat ya menjadi, dia itu sebenarnya Mahapati. Mahapati itu tahu sendiri Mahapati. Jadi Mahapati itu rajanya pasukan ya. Iya, atau Tumenggung ya. Jadi dua orang ini kakak beradik itu ibarat kata petarung-petarung tangguh yang jadikan mereka pelongoan, ilmunya hebat ya, kanuraganya hebat. Akhirnya dia belajar ibarat kata kepada Syekh Maulana Hasanuddin Al-Bantani, Ibni Syarif Hidayatullah Cirebon itu tentang bagaimana agama yang baik dan semuanya mereka pelajari ya. Begitu. Jadi sampai wafatnya pun itu beliau di mana? Di kerajaan Sorasoan Banten. Makanya kenapa ya Maulana Hasanuddin itu disebutnya Raja Sorasoan ya, karena dia punya kerajaan namanya Sorasoan Banten ya. Berkisar itu sekitar 1552 sampai 1570. 1552 1570 ya, kalau salah paling setahun 2 tahun nggak bakal salah itu insya Allah, karena itu faktornya sejarah ya. Ajak kayak sih pelongoan ada dukun ya, ada dukun masalah kadang ya tolol itu mas, jangan dianggap ya. Jadi kitanya versi ulama, versi keturunan, versi sejarah kita padukan. Itulah gunanya Kang Fatur ada di Banten ini begitu. Ya, jadi Kang Fatur biarin rambutnya pelongoan gini, waduh enggak. Insya Allah kalau sejarahnya insya Allah bisa dikategorikan 70% insya Allah mendekati benar. Kalau 100% Kang Fatur kan belum lahir waktu itu. Begitu ya. Jadi keturunan Ki Mas Jong akhirnya karena pengabdian dia yang sangat luar biasa kepada kerajaan Banten dibelilah gelar. Yang pertama gelarnya itu kalau keturunan Ki Mas Jong atau Ki Agus Jo itu namanya Ki Mas ya. Ki Mas itu artinya keturunan permas, itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuannya diberi nama Nimas lah itu ya. Dan kalau ada lagi keturunan yang diberi nama juga dari Ki Agus Jo, yaitu namanya Entol ya. Entol dan Nyi Ayu. Berarti kalau nama-nama tersebut dia keturunan Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo ya. Insya Allah itu tidak salah ya. Berarti kalau ada di Banten Ki Mas atau Nimas itu tuh, atau kalau Mas Bejo itu orang Jawa ya, itu harganya mahal itu kalau Mas Bejo. Kalau Nimas dan Ki Mas itu asli dari Sorasoan Banten atau
tanda penghargaan Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin kepada abidnya Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju. Ya, kita belum lari ke makam-makamnya, nanti itu mah kita cerita-cerita dulu ya, biar kamu penasaran tuh ya. Semoga apa yang Kang Fatur ucapkan ini nanti bermanfaat buat anak cucu Banten ya, biar nggak ngawur nih. Makanya kamu jangan benci sama Kang Fatur. Kang Fatur akan menceritakan sejarah-sejarah Banten yang aktual bersama Gubuk Gabah Jenggot lah kemana. Yo, jenggotnya boleh jelek ya, tapi gubuknya yang bagus ya, itulah Abah Jenggot ya. Gubuk Gabah Jenggot, Lingkar Banten, dan didukung juga itu sama Bapak Cindang itu, Cindang tuh yang pepelongan aja tuh di Citra Gading itu, dia pepelongan tapi mantap. Dia selalu mensupport saya, Katan. Udah nggak ada lagi bikin tuh tentang sejarah Banten yang manfaat-manfaat. Nah, jadi kemarin ya, setelah saya menanyakan, saya ada ibarat kata kesalahan-kesalahan di konten pertama saya, ya seperti Tegal Papak. Tegal Papak itu bukan di Gunung Sari, tapi di antara Gunung Pulau Sari dan Gunung Karang. Maaf, saya salah, itu satu. Kedua itu masalah jago. Ya, jago itu dibikinnya pamornya itu kalau punya ibarat kata Pangeran Arya Dewata. Pangeran Arya Dewata itu dibikinnya itu dari baja putih dan dipamori dengan air raksa, dihingga dijiat dia atau dijiat dengan bahasa kalau orang sana maya bahasanya itu ya ibarat kata tum-tum ning bayu ning si kemat ning si kasemaran, pokoknya yang sakti-sakti ya. Ya, pokoknya bahasa Sunda zaman dulu. Contohnya sapa sing roso-roso ing pasar ki kesemoro. Pokoknya semua dibaca itu sama Pangeran Arya Dewata. Bahkan ada bacaan satung tebing langit satang karating lemah manusia ayat 2 cina pada saat itu kan ya, manusia ayat 2 hiji lalaki 2 ayat lalakina sampai kesaktian itu mereka sebutkan itu untuk mengisi pamornya besi putih atau baja putih itu dengan pamornya ibarat kata air raksa supaya menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi kehebatan Kesultanan Maulana Hasanuddin tidak juga kalah. Dari sorbannya diangkat, sorbannya Sultan Maulana Hasanuddin diambil dari apa? Rohnya Nabi Nuh alaihi salam ya. Rohnya Nabi Nuh alaihi salam dengan wiridan tersendiri. Ya, mungkin ya sebagai kiai ulama pahamlah pamor ruhnya Nabi Nuh alaihi salam ya. Yang bimujizati Nabi Nuh alaihissalam itu mungkin kalian semua tahu sebagai bi umat Sayyidina Muhammad SAW yang yakin dengan keislaman wa bi umati Sayyidina Muhammadin SAW ya. Jadi Nabi Nuh itu memang punya kesaktian yang tidak akan ibarat kata terhindarlah dari sihir, ibarat kata punya kekuatan kalau orang itu menggunakan ilmu sihir. Makanya kehebatan Waliullah Sayyidina Sultan Maulana Hasanuddin itu meminta mujizatnya Nabi Nuh alaihi salam dengan sorban saktinya sorban saktinya yang diberi nama ayamnya itu si jalak putih ya. Jalak putih, makanya lamun ayam jalak putih sakti ayam Bangkok pasti hebat, berarti keturunan ayam sultan mina Belongan ya, begitu ya. Nah, dari cerita-cerita itu, insya Allah itu pamor-pamornya Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin yang sangat luar biasa. Ya, lah setelah abad 16 datanglah VOC ya. VOC yang pertama yang datang yaitu bernama Tom Pires pada saat tahun 1513 itulah VOC datang. Tom Pires itu pertama datang bukan ngejajah ya, dia jadi saudagar pepelongoan. Dia jadi saudagar pepelongoan itu. Pertama datang jadi saudagar ya. Cuman Banten tidak kalah karena sebelum Sultan masuk juga sebenarnya saja Islam itu sudah masuk ya. Sudah masuk karena para sunan-sunan itu sudah masuk. Ya, artinya seperti Sunan Ampel, Sunan Muria sudah masuk ke Banten ini sudah masuk. Jadi sebenarnya Banten itu bukan Islam ibarat kata yang pertama, artinya Sultan Maulana Hasanuddin itu bukan mengislamkan Banten yang pertama gitu. Awas ya, jangan salah. Tapi pada saat itu 1-2 kampung itu sudah diislamkan oleh siapa? Sunan Ampel dan sebagainya ya sebagai julukan Wali Songo ya begitu. Tapi dengan adanya kiprahnya Sultan Maulana Hasanuddin di Banten ini, akhirnya kiprah Islam Banten sangatlah luar biasa. Penyebaran Islam itu semakin meluas dengan dibantu oleh abidnya yaitu Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju.
begitu saja, semoga konten ini manfaat ya. Kang Fatur nanti akan ceritakan tentang ibarat kata perjalanan Sultan. Nah, ini baru sejarah-sejarah sedikit, makanya jangan gak nonton. Kalau yang gak nonton rugi, ya rugi. Tetap di konten Abah Jenggot, itulah Kang Fatur ya, Abah Jenggot bersama kameramannya Kang Ega juga ya, didukung juga dengan Bapak Denny Novianti, Bapak Ubed ya, Bapak Ubed, dan jangan lupa kesepuhan Bapak Haji Endang Rohendi yang selalu mensupport saya. Kalau nggak ada Haji Endangnya saya pusing juga ini. Ada Haji Endangnya, Haji Endang ini yang luar biasa sama Pak Iskandarnya ini, jenggot-jenggot juga jelek-jelek pelangwan dia Maya. Begitu saja, semoga konten ini manfaat buat kalian semua sebagai sejarah, ibarat kata sebagai gambaran-gambaran keyakinan bahwa Banten adalah negeri 1000 aulia yang tidak bisa diremehkan masalah Islamnya dan keilmuan agamanya. Nanti saya juga akan ceritakan kitab-kitab apa saja yang diunggah oleh Sayyidina Sultan Maulana Hasanuddin di season-season yang berikutnya. Ini kita belakang sirkia. Dengan Kang Fatur doang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho warinaya. Wis koron bae ya. Wis dari Kang Fatur. Bye bye.